Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di materi minggu keenam. Materi minggu keenam ini ada dua materi ya. Pertama state dan modularity. Di modularity, state, modularity, application dan debugging sedikit nanti. Sekarang kita akan membahas tentang state dulu. Materinya santai saja, santai, tidak banyak dan semoga bisa cepat dipahami. Karena kita memahami dulu tentang state. Jadi ada istilah state di dalam sistem computing. Apa itu? Nah, kita cek dulu. Sebelum kita memahami apa itu istilah state, sekarang kita bayangkan dulu jika komputer terjadi error. Terus mungkinkah mematikan dan menghidupkan lagi, turn it off and on again, bisa menghilangkan error? Tapi apakah itu bisa menyelesaikan problem? Kenapa itu? Itu sebuah pertanyaan besar. Nah, itu yang jadi sebagai basis kita untuk membahas tentang state. Tapi ini bukan kata-kata Neil Armstrong ya. Ini lupa dihapus saja. Nah, kemudian kalau kita lihat kembali, state itu merupakan salah satu abstraction, dari salah satu dari bagian abstraction juga. Itu adalah state. Kemudian setiap komputer bisa berdiri sendiri, bisa terdiri dari beberapa states dan dapat merubah status stage-nya dari stage 1 ke stage yang lain. Itu sifat komputer. Sehingga apa itu stage? Stage itu merupakan konfigurasi sementara dari sistem komputer yang mempengaruhi sistem komputer tersebut dan dapat merespon interaksi yang ada. Jadi itu konfigurasi sementara ya. Jadi bisa konfigurasi dari komputer untuk merespon, bisa dari internal maupun eksternal dari komputer itu sendiri. Terus contoh gambaran besarnya di komputer itu punya dua stage. Kalau kita mau membuat abstraction secara umum, komputer ada dua stage, yaitu on dan off. Nah, pada step stage itu ada reaksi interaksi yang berbeda. Misalnya kalau on, maka akan melakukan langkah-langkah, misalnya meload library, load system, load startup, dan seterusnya. Kemudian kalau off misalnya, dia secara bertahap mematikan sampai komputernya off. Nah, itu stage-stage-nya. Stage-stage di dalam state on dan stage-stage di dalam state off. Nah, tapi perubahan secara besar kalau state-nya ya on dan off. Kalau shutdown, misalnya state-nya awalnya on, sedang bekerja, kalau di shutdown, state-nya berubah jadi off. Nah, contoh tersebut merupakan salah satu gambaran sederhana, contoh sederhana untuk memahami state. Nah, kemudian kita bisa juga melihat stage pada video player. Di video player itu paling gampang melihatnya, itu stage-nya ada 4 ya biasanya. Pertama, stop. Jadi stop itu state ketika kita membuka tapi belum nge-play. Kemudian stage play. Nah, play, jalan. Kemudian state-nya pause. Pause itu berhenti. Kemudian diklik lagi, state jalan lagi. Dan yang terakhir, kadang-kadang ini ya, apalagi kalau sedang online, itu adalah state-nya loading. Nah, kalau kita lihat contoh kasus di video player, kalau diklik play, diklik lagi pause, dan seterusnya. Kemudian ada juga misalnya kalau kita autoplay, misalnya modenya autoplay dibuka langsung play sampai habis kalau kita tidak menyentuh apapun, terus tiba-tiba selesai stop sendiri. Nah, itu stop otomatis, jadi dia tidak mengulang lagi, tidak ngeplay terus. Nah, itu state-nya stop otomatis. Jadi bisa disimpulkan state itu bisa berubah karena faktor eksternal, ya tadi user input salah satunya, ataupun internal. Jadi ya memang instruksi di dalam program aplikasi itu tersendiri. Kemudian ada juga lagi state video online. Nah, ini bertambah lagi nih. Tadi kan cuman load,
stop, play and pause. Nah, itu kalau state-nya video player biasa. Kalau video online gimana? Ada lagi tambahan namanya buffering state. Jadi ketika download, buffering itu ketika download tapi mau ngeplay belum bisa karena masih proses download. Terus play state. Nah, play state kan tidak harus semuanya ke download semua ya sistem videonya. Jadi kira-kira buffernya sudah cukup. Mungkin tergantung dia nyetingnya ya sistemnya. Buffernya misalnya 5 detik atau 10 detik pertama dia akan ngeplay sambil buffer lagi untuk segmen detik video berikutnya gitu. Tapi kalau khusus untuk online video, state-nya biasanya pause. Nah, apabila internet belum cukup untuk menload data. Nah, itu biasanya jadi state default-nya itu pause selama belum cukup belum terload datanya. Nah, kemudian perubahan sama tadi, perubahan dari play dan pause bisa terjadi karena event internal maupun eksternal event. Salah satu contoh event internal tiba-tiba pause sendiri ya kenapa? Karena misalnya koneksi internet bermasalah atau tiba-tiba device di hardware-nya tiba-tiba mati atau ganti IP, itu bisa. Nah, itu internal event maksudnya. Kemudian ada lagi state lagi pada misalnya di Microsoft Word, di kursor itu. Nah, kalau kita punya Microsoft Word itu kursor itu ada state-nya ya. Ini nanti saya koreksi. Oh, ini selection ya. Jadi ada state absent, ada state typing, dan ada state selection. Absent itu ya kursornya diam aja, berada pada satu tempat ya, kita tidak apa-ngapain, kita cuma membuka dokumen, kursornya state-nya diam, blinking kursor. Kemudian typing, kita ketika typing kita bisa mengetik atau ketika memindahkan kursornya dari satu tempat ke tempat yang lain, memilih-milih teksnya. Kemudian selection ini dia memilih menyorot dokumen yang ingin dipilih. Jadi ada state. Bahkan program kecil di kursor Word pun itu bisa ada state-nya, bisa kita kira-kira state-nya. Kemudian kita state-nya misalnya, jadi pada setiap state ketika kita melakukan sesuatu tentu akan berbeda hasilnya. Misalnya pada saat typing scrollnya diam aja kan, terus kita ketik biasa, tulisan akan nambah gitu. Tapi berbeda misalnya kalau misalnya kita klik selection, kita ketika kursor pada state selection, justru kalau kita ngetik tiba-tiba kalau kita input sesuatu pada keyboard, tentu tiba-tiba tulisan yang lain akan hilang kan, akan kehapus, digantikan oleh input yang baru kalau state-nya selection. Jadi setiap state ketika kita menggunakannya ada input baru baik dari user ataupun dari tempat lain, tentu respon dari setiap state akan berbeda. Nah, kemudian ini adalah permasalahan umum yang terjadi ketika menggunakan software, tiba-tiba software atau aplikasi ya. Jadi nanti kalau nyebutnya software bisa, aplikasi bisa, apps bisa, ya sama saja lah itu. Yang penting dia berjalan di atas sistem operasi. Jadi ketika menggunakan software tiba-tiba berhenti atau bertingkah aneh, sampai bisa juga nge-freeze ya, istilahnya atau not responding. Nah, kemudian kenapa ini bisa terjadi? Karena software tersebut berada pada state tertentu yang tidak diharapkan oleh software tersebut. Jadi unexpected lah istilahnya. State-nya unexpected, jadi bertingkah aneh. Dan memang tidak diharapkan terjadi. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi contoh lain dari state adalah email apps ya, email software email atau email apps. Jadi ketika kita buka pertama kali, kita baru bisa baca headernya biasanya, atau membaca
isi yang lama yang sudah pernah kita load. Gitu. Kalau ada pun email baru, kita cuma bisa baca headernya, belum bisa melihat isinya, baru bisa baca judulnya. Nah, itu adalah data yang lama, berarti kan. Kemudian ketika melakukan state-nya fetching, nah dia secara background akan mendownload header email yang baru, kemudian mendownload kontennya juga kalau sesuai dengan settingan masing-masing. Kemudian juga kita ada juga di email itu fail state. Jadi ketika gagal fetch baru, bisa jadi karena fail biasanya kan karena ininya koneksi internetnya bermasalah. Kemudian bisa juga unresponsive atau free state. Jadi bisa saja karena emailnya kegedean, datanya besar banget, dia akhirnya unresponsive. Pernah kan kalau kita coba narik data email sampai ribuan itu dia akan tiba-tiba emailnya mesti akan macet biasanya, unresponsive. Jadi error ketika mau dibuka itu dia diem aja. Itu state-nya. Kemudian biasanya state itu akan nyangkut kalau misalnya internetnya error ya. Rata-rata pasti begitu ya, misalnya error terus tidak dapat diprediksi. Misalnya kalau ketika kita di browser state-nya download, kalau misalnya tiba-tiba koneksi putus, browsernya langsung jawab koneksi putus, download gagal. Nah, selesai. Tapi kadang-kadang ada email, kalau email itu bisa sampai hang biasanya kalau misalnya tiba-tiba koneksi putus kalau dia sedang download. Karena emailnya bingung nih. Jadi udah tahu tulisan udah ke download sebagian nih, tapi belum semua, tiba-tiba putus gitu. Nah, jadi kalau waktu mau dibuka juga nggak bisa, tapi dihapus juga nggak boleh karena sudah ke download. Nah, itu yang sering terjadi masalah di state itu biasanya karena connection problem, dan itu memang suka unexpected, tidak dapat diprediksi. Jadi dengan memahami posisi state pada software tersebut, kita dapat membantu kita untuk memahami apa yang harus dilakukan dan menghindari permasalahannya. Nah, itu mungkin berguna bagi sistem admin atau bahkan bagi programmer. Jadi misalnya ada state tertentu yang kira-kira unexpected, unpredictable, misalnya internet connection problem, jadi kita bisa nyeting nih di softwarenya kira-kira apa yang harus dilakukan ketika ada masalah yang unexpected tadi. Apakah langsung diputus atau langsung restart apps-nya terus biar jalan lagi, ya, kan bisa gitu ya. Bisa kalau sedang error kita restart aja apps-nya, tutup, di kill dulu, terus di run lagi, baru nanti berjalan normal kembali. Kemudian ada lagi state di e-commerce. Nah, di e-commerce itu, di web e-commerce state-nya macam-macam ya. Pertama bisa login, kemudian di searching barang, terus menampilkan hasil searching barang, kemudian memilih, terus masukin ke keranjang belanja atau chart. Nah, berikutnya melakukan pembayaran, terus konfirmasi pembayaran, kemudian bayaran terkonfirmasi, terus barang, berarti kalau sudah terkonfirmasi berarti barang sudah milik kita, tinggal mau dikirimkah atau mau didownloadkah, tergantung kita pembeliannya di mana. Kalau misalnya kalau beli game atau beli software ya biasanya kan download ya, sedangkan kalau beli barang di e-commerce ya biasanya kita dikirimkan. Nah, itu state-nya. Oke. Kalau jadi nanti ada istilah fixed state, kemudian ada istilah non fixed state. Nah, silahkan Anda bisa mencari kira-kira fixed state apa aja. Kalau yang di sini contohnya pembelian web e-commerce tadi itu state-nya fix, jadi tahapnya pasti ya, pasti harus ada login, searching, masukin barang, payment, dan seterusnya. Nggak mungkin langsung login terus tiba-tiba bayar, kan nggak mungkin itu, karena barangnya belum ada, mau bayar apa. Nah, itu namanya fixed state. Meskipun nanti bisa saja kita kembali ke langkah sebelumnya ya, membuat
ngedit produk, delete produk, tapi itu fix, langkahnya fix. Jadi A, B, C, D itu fix. Ada juga ada yang non fix itu ya yang nggak berurutan. Jadi state-nya ada, tapi kita tidak harus melalui state A, B, C, D, boleh saja langsung dari A ke C, dari C ke E misalnya, state-nya berubah-ubah, itu bisa. Ada juga yang model software seperti itu. Kemudian kembali lagi tadi pertanyaan awal, kenapa turn it on and off again itu work. Ini kembali ya. Kenapa turn it off and turn it off and turn it on again itu bisa bekerja? Karena ya akhirnya jawabannya karena on dan off itu merupakan state juga gitu. Jadi kalau kita mau detailkan, itu software dan hardware itu banyak stage-nya. Nah, mungkin kalau kita detailkan satu persatu ya sangat banyak ya. Kalau sampai rinci sekali ya tidak mungkin. Namun pada umumnya secara abstrak kita bisa membicarakannya dengan lebih sederhana. Misalnya yang paling sederhana ya matikan, hidupkan gitu. Misalnya on and off. Jadi mewakili semua proses yang terjadi di komputer gitu. Bagi orang awam ya tidak perlu tahu. Pokoknya kalau hang ya coba aja dimatikan, hidupkan lagi biar kembali ke stage awal. Gitu. Jadi tapi pada satu proses yang berjalan, komputer biasanya memiliki banyak stage. Tapi biasanya diwakili oleh istilah yang paling umum, misalnya on dan off tadi, biar mudah dipahami. Nah, kemudian ada juga stage di word processor. Tadi kan kursor ya Mas Ian ya. Kalau sini di paragrafnya misalnya state kursor pada dokumen pada dokumen. Kemudian ada state fontnya juga, kemudian ada state heading, paragraf, indentation, numbering, dan seterusnya. Jadi setiap bagian di word processor itu bisa saja di satu paragraf itu memiliki banyak stage. Jadi kalau kita arahkan kursor ke paling atas misalnya, jatuhnya state-nya heading gitu. Kalau ke yang bold nanti masuknya bold. Kemudian kalau kita masukkan arahkan kursornya ke bullet and numbering misalnya kayak gini, jatuhnya kan nanti keluarnya datanya bullet and numbering dan seterusnya. Jadi di word processor pun state-nya banyak sekali ya. Kalau kita mau mencari terus membayangkan itu apa saja ya banyak sekali. Karena setiap step itu adalah stage. Jadi kesimpulannya apa dari yang sudah kita bahas? Kita tidak perlu mengetahui setiap detail spesifik state yang terjadi pada komputer. Tapi yang perlu kita pahami adalah gambaran abstraction-nya. Misalnya, kalau program error, kalau pusing-pusing mikirin detail state-nya ada di mana, kalau misalnya sebagai orang awam ya, atau kita misalnya nggak bisa masuk ke dalam sistemnya secara langsung, kalau kita nggak bisa masuk ke login ke sistemnya, ya udah kita reset aja. Semoga dengan ada yang reset berarti state-nya kembali normal gitu. Tapi kalau spesifik ya sebagai sistem admin atau sistem developer, kita harus memahami state aplikasi software yang kita miliki untuk memudahkan proses selanjutnya. Misalnya ketika melakukan debugging, kita tahu nih di mana nanti errornya aplikasi yang kita buat, atau mungkin ketika melakukan development kita bisa antisipasi tadi seperti yang sudah diceritakan, misalnya tiba-tiba koneksi putus, apa yang harus dilakukan pada software tersebut. Apakah diem aja nunggu koneksi balik, jadi malah kalau diem aja kelamaan kan softwarenya kan malah hang ya, atau misalnya kita ada bikin semacam cut off gitu, atau langsung error code, error pesan, ngerestart kodenya. Nah, itu macam-macam stage ya. Oke, kalau saya rasa sudah cukup panjang lebar
Tidak perlu lama-lama. Terima kasih atas perhatiannya, dan silakan nanti sedikit cerita ini bisa dijadikan sebagai pengetahuan dan bisa dijadikan sebagai bahan latihan untuk mengerjakan kuis yang diberikan. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.